Horas, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian Carpe Diem. Hari ini, Kamis 27 Januari 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 752, baitnya yang pertama. Ayat harian HKBP hari ini tertulis dalam Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun manusia di bumi ini yang sempurna tanpa dosa. Oleh karena Adam telah jatuh ke dalam dosa, maka seluruh keturunannya juga terkungkung dalam dosa. Dan karenanya juga manusia hidup dalam tabiat dosa. Artinya, manusia selalu dituntun oleh kedagingannya atau tabiatnya untuk melakukan dosa. Sehingga sekalipun dengan akal budinya manusia berusaha keras untuk melakukan yang baik, namun karena kedagingannya, ia cenderung berbuat dosa dan kembali berbuat dosa. Dan karena upah dosa adalah maut, maka tidak ada satupun manusia yang dapat selamat dari maut dengan mengandalkan perbuatannya sendiri. Namun syukur kepada Allah, karena Allah telah mengutus anaknya sendiri yaitu Yesus Kristus menjadi manusia di dalam daging yang dikuasai dosa. Dan karena Kristus dalam ketaatannya yang sempurna telah mati karena dosa-dosa kita, maka seluruh tuntutan hukum Taurat, yaitu maut karena dosa, telah dipenuhi oleh Kristus. Dengan begitu, kita yang hidup di dalam Kristus tidak lagi berada di bawah hukuman maut, melainkan di bawah kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Sama seperti karena Adam, manusia jatuh ke dalam dosa dan maut, karena Kristus dan di dalam Kristus, kita diselamatkan. Dengan begitu tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikian yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, melalui Kristus dan di dalam Kristus, kita telah dilepaskan dari hukuman dan kita menerima keselamatan. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi takut kepada maut, sehingga kita bisa mengarahkan hati kita sepenuhnya kepada Kristus, yaitu dengan jalan hidup di dalam Roh. Roh memimpin kita menjalani hidup ini, agar kita tidak lagi hidup di dalam daging. Dengan begitu, apapun yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan maupun katakan, semua dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi dipimpin oleh kedagingan kita. Sebab kedagingan kita dan segala tabiatnya telah dimatikan bersama dengan kematian Kristus. Kini kita hidup di dalam Roh yang memimpin kita di dalam hidup yang menghidupi keselamatan. Karena itu hiduplah dalam keselamatan itu dengan pimpinan Roh. Selamat menjalani hidup dalam keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami dengan mengutus anak-Mu menjadi manusia, dan dalam ketaatannya Ia telah mati menggantikan kami yang berdosa. Kini karena kasih-Mu ya Tuhan, kami telah diselamatkan.
Biarlah pimpinan Roh Kudus menguatkan dan memampukan kami untuk dapat hidup dalam keselamatan itu dengan menjauhi segala kedagingan kami dan tunduk kepada kehendak Roh seperti yang telah Engkau inginkan bagi kami. Dalam Yesus Kristus, pimpin hidup kami ya Tuhan. Amin.